saya ingin sedikit berbagi bahwasanya kita di dunia internet ini adalah e-learning explorer. Tidak terkecuali saya juga termasuk e-learning explorer. Setiap individu itu tidak memiliki semua kemampuan. Artinya dia hanya memiliki kemampuan tertentu saja. Tidak semuanya dia tahu gitu ya. Hal-hal yang tidak kita ketahui tentu kita akan mencarinya dan kita akan mempelajarinya. Bahwa e-learning explorer itu ada dua tipe orang atau ada dua jenis e-learning explorer. Jenis yang pertama, dia hanya ingin melakukan tanpa dia memikirkan tentang teorinya atau tentang kenapa harus melakukan itu. Yang penting dia ketemu tutorial, dia ikuti, dan dia berhasil mendapatkan hasil seperti yang dibuat dalam tutorial itu. Tapi, ada tapinya. Kalau tipe yang pertama ini biasanya dia hanya bisa dikatakan temporer ilmu yang dia dapatkan. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dia masih ingat. Tapi setelahnya, kalau dia tidak praktekkan terus-menerus, itu akan lupa. Itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua ada jenis e-learning explorer. Selain dia melakukan, dia juga ingin mengerti. Ya, kenapa ini harus dilakukan kayak gini? Mengapa milihnya dari sini? Kok hasilnya kayak gini? Saya yang paling suka adalah tipe yang kedua. Tipe pembelajar yang kedua. Jadi dia tidak serta-merta mengikuti tutorial, lalu mendapatkan hasil, dan senang setelah itu lupa. Tidak demikian. Harusnya seorang pembelajar atau e-learning explorer itu dia harus mengetahui dan bisa melakukannya. Agak sedikit kritis gitu ya. Kenapa itu bisa dilakukan? Kenapa harus memilih seperti ini? Dan biasanya dia mengerti. Pada akhirnya dia membekas ya. Ilmu yang dia dapatkan itu membekas dan dia bisa menyelesaikan. Kalau misalnya ada permasalahan dari program yang dia pelajari itu, ada sesuatu misalnya ada masalah, maka dia bisa menyelesaikannya karena dia mengerti. Mengapa milih dari sini? Mengapa kok bisa jadi begini? Tipe itulah yang paling baik. Kemudian satu hal lagi, bahwasanya dunia internet ini adalah ilmu yang tiada batas. Tapi perlu diketahui bahwa kalau kita mencari sesuatu di internet itu sama kayak kita minum dari air pancuran yang deras. Artinya tiada batas gitu ya, nggak ada batasnya. Tapi itu tidak akan menghilangkan haus kita kalau seperti itu minumnya. Yang saya ingin tekankan di sini, kalau kita mau mencari sesuatu pembelajaran, kita harus memfokuskan diri kita mau belajar apa, dan kita harus punya goal. Misalnya belajar OBS misalnya. Pokoknya saya harus belajar OBS dan harus sampai bisa. Ya bukan berarti Anda harus tetap di channel saya gitu ya. Tapi itulah maksud saya. Kita harus mempunyai goal. Kita harus fokus pelajaran itu. Bagi contoh, misalnya kita mau mencari ilmu tentang OBS katakanlah. Lalu kita tik di search engine. Anggaplah kita buka di YouTube. Nanti akan ditampilkan, oh ini kayaknya bagus. Kita buka. Ini kayaknya kurang bagus, penjelasannya kurang, terus gambarnya gak enak, suaranya gak enak. Kita pilih lagi, wah ini kayaknya kurang bagus. Habis waktu kita hanya mencari, ini kayaknya lebih bagus, ini kayaknya lebih bagus, ini kayaknya lebih bagus. Pada akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa. Waktu habis, percuma gitu ya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya berbeda halnya kalau misalnya kita hanya mengisi waktu luang saja. Ya sudah, saya mau browsing, saya mau buka YouTube mencari hiburan misalnya. Ya kita buka katakanlah video A selesai, kita pindah ke video B selesai, pindah ke video C dan seterusnya. Ya kalau hanya sekedar hiburan dan tidak perlu membekas di kita, yang penting kita terhibur, yaitu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi berbeda halnya dengan belajar. Baik itu secara online, terlebih lagi secara offline. Jadi kita harus benar-benar belajar, kita harus benar-benar fokus apa yang akan kita pelajari, dan kita harus menentukan goalnya. Ada tujuannya kita belajar itu untuk apa. Satu hal lagi, yang terakhir ini ya, satu hal lagi bahwasanya pengguna komputer itu sama, pada intinya sama. Nggak ada yang benar-benar pintar, nggak ada yang benar-benar tidak pintar gitu. Selagi dia mau belajar, selagi dia mau terus-menerus mempraktekkan, maka dia dialah orang yang paling pintar. Apalagi di komputer. Semakin sering kita latihan, semakin sering kita membukanya, maka kita akan semakin mahir.